Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Tri Rahmadi. Oke, jadi untuk video kali ini kita belajar tentang ICT for Learning atau dalam artian penggunaan teknologi informasi untuk dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kita saat ini sudah berada di dunia digital, semuanya serba menggunakan digital dan internet. Jadi tidak ada salahnya atau kita sebagai calon guru atau dosen, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Karena mau nggak mau kita, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Di dalam dunia pendidikan, kita bisa menggunakan sebuah website atau blog untuk mendukung sarana belajar mengajar kita. Salah satu contohnya kita menggunakan Blogger. Blogger ini adalah sebuah platform yang menyediakan pembuatan sebuah blog secara gratis. Selain gratis tersebut, dengan adanya blog di blogger.com ini yang nanti ekstensinya berakhir menjadi blogspot, selain kita bisa mengekspresikan diri di situ, kemudian untuk branding personal kita di situ, kita juga bisa untuk menghasilkan uang. Caranya dengan kita mendaftarkan blog kita ke AdSense. Contohnya adalah seperti ini. Ini contoh blogger yang dulu iseng-iseng tetapi malah menghasilkan. Nah, ini contoh blognya. Jadi, blog yang sudah terdaftarkan di AdSense nanti akan muncul iklan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan penghasilan uang melalui iklan yang diklik oleh pengunjung. Jadi kita mendapatkan persenannya, iklannya seperti itu. Oke, untuk cara memulai bagaimana membuat blogger atau membuat blogspot, pertama kunjungi blogger.com, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita langsung aja create your blog. Nanti akan diarahkan ke login Gmail atau kita bisa menggunakan login menggunakan Gmail kita. Nanti kalau sudah, tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Ini karena sudah ada isinya berarti seperti ini dashboardnya. Tetapi jika belum ada blognya, kita bisa membuat dulu. Caranya klik new blog, kemudian kita isikan di sini judulnya. Judul ini bisa branding nama kita ataupun bisa juga branding dari pembelajaran yang kita ajarkan nanti. Sebagai contoh ini Tri Rahmadi blog. Tri Rahmadi blog. Ini untuk judul sama alamatnya bebas. Hanya saja untuk alamat ini dia akan bisa didaftarkan jika ini sudah tercentang. Dan juga ada pesan this blog address is available. Jika sudah, nanti diklik create new blog. Tapi sebelum itu, di sini ada beberapa pilihan tampilan halaman. Walaupun nanti ketika kita sudah membuat blog ini, kita bisa mengeditnya lagi. Ini bagi contoh saya pilih yang show, kemudian create new blog. Nah, blognya sudah jadi. Ini kita noting saja. Di dashboard ini ada beberapa menu. Ada menu post yang digunakan untuk membuat artikel baru. Nanti kita klik new post ini. Kemudian ada klik start, menu start, kemudian menu komen, menu earning, menu page, menu layout, menu done, ke menu setting. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menu post ini digunakan untuk membuat artikel baru. Kita coba new post. Nah, di sini ada post title, kemudian ini ada tempat kita menuliskan artikel, gambar, dan videonya bisa dimasukkan di situ.
Kemudian ada label. Label ini digunakan untuk kata kunci turunan. Dalam artian misalkan kita mengajar bangun datar. Maka bangun datar itu mempunyai kata turunan, misalkan persegi, segitiga, dan sebagainya. Nanti kalau sudah, kita klik publish. Kemudian ada menu start. Start ini digunakan untuk melihat berapa jumlah pengunjung kita. Bisa harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian komen untuk melihat komentar di blog kita. Kemudian ada earning, ini yang saya jelaskan tadi, ada iklan adsense, yang mana selain kita bisa menggunakan blog sebagai pendukung media pembelajaran, kita bisa menggunakannya untuk branding kita, branding pribadi kita, ataupun bisa juga sebagai passive income ketika kita mempunyai adsense, atau dalam artian blog kita diterima ketika ditawarkan adsense. Kemudian ada menu page. Page ini bedanya dengan post adalah ketika post, maka dia sifatnya dinamis. Dalam artian, artikel yang paling baru dia akan ada di atas. Tetapi kalau page, walaupun dia nulisnya lama di beberapa tahun yang lalu atau sekarang, dia tetap posisinya di situ. Jadi page ini biasanya digunakan untuk menu dalam sebuah web. Misalkan bisa berupa kontak, kemudian kemudian alamat, ataupun menu-menu yang lain. Kemudian ada layout. Layout ini digunakan untuk mengatur tampilan website kita atau blog kita. Jadi walaupun kita tidak mempunyai ilmu bahasa pemrograman, kita bisa mengatur tampilan di sini. Tetapi jika kalian punya kemampuan bahasa pemrograman, maka untuk mengedit tampilan bisa di menu name ini. Kemudian edit HTML. Nah, di sini adalah beberapa contoh bahasa pemrograman. Di sini ada JavaScript, CSS, dan HTML. Oke, jadi untuk membuat blog di dalam kita untuk mendukung media dalam pengajaran, kita bisa menggunakan blog ini. Jadi cukup mudah ya, silakan dipraktekkan. Untuk tugasnya adalah membuat blog. Kemudian nanti setelah blognya sudah jadi, silakan menulis minimal 5 artikel di sini. Oke, silakan dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.